Sholat itu sarana, alat supaya kamu tidak melakukan perbuatan keji dan munkar. Apa yang bisa kita lakukan saat ini, di sini, sekarang, lakukanlah. Sadar itu artinya apa? Hidup dari waktu ke waktu. Apabila kamu sakit, aku yang menyembuhkan. Sakitnya buatanmu sendiri. Tapi hebatnya Allah, walaupun kamu bikin sakit, tapi Dia yang menyembuhkan. Ngaji diri, ngaji rasa, belajar mengenal diri dan menyadari kedekatan Allah. Mengapa seseorang bisa rajin beribadah, tetapi tetap mudah marah, gelisah, atau menyakiti orang lain? Apakah ibadah hanya menjadi rutinitas, atau seharusnya bisa mengubah cara kita menjalani hidup? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadah, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Al-Quran menggambarkan sholat bukan sekedar rangkaian gerakan, tetapi sebagai ibadah yang membentuk akhlak. Tujuan sholat tidak berhenti pada pelaksanaan ritual, melainkan tampak pada perubahan sikap, cara berpikir, dan perilaku sehari-hari. Kualitas ibadah berkaitan erat dengan hadirnya hati di hadapan Allah. Kesadaran penuh terhadap apa yang sedang dilakukan dapat membantu seorang mengurangi reaksi yang impulsif dan meningkatkan kualitas hidup. Kajian ini mengajak kita merenungkan bahwa ibadah dan kesadaran bukan dua hal yang terpisah, melainkan saling menguatkan dalam perjalanan menuju Allah. Padahal di Quran jelas, aqimis sholat, inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Dirikanlah sholat. Sholat itu adalah instrumen, sarana supaya kamu tidak supaya kamu tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat itu sarana, alat supaya kamu tidak melakukan perbuatan keji dan munkar. Loh, kamu malah ngitung rakaat. Tiap hari ngitung rakaat, rakaat saya ini sudah banyak. Sampereun jaga di akhirat. Beratnya bawa rakaat ke akhirat. Segala teh seetik bekal ke akhirat. Bekal ke akhirat. Bayangkan ya. Begitu mau ke akhirat bekalnya terlalu banyak. Nggak pergi-pergi tuh ke akhirat. Seueur teuing tuh pahalana. Karena dikit-dikit pahala gitu ya. Ya Allah. Karena semua dilakukan dalam keadaan tidak sadar. Paham sampai di sini? Oke, semua yang dilakukan dalam keadaan tidak sadar, semua akan membuat kita menjadi terpenjara oleh ketidaksadaran kita sendiri. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat bukan sekedar kewajiban ritual. Al-Quran menunjukkan bahwa sholat memiliki tujuan yang sangat mendalam. Dalam banyak tafsir, para ulama menjelaskan bahwa sholat yang dijalankan dengan keikhlasan, kekhusyuan, dan pemahaman akan membentuk hati sehingga seorang makin terdorong menjauhi perbuatan keji dan munkar. Dengan kata lain, buah dari sholat seharusnya tampak dalam perilaku sehari-hari. Ini mengingatkan agar kita tidak memandang sholat sebagai sarana mengumpulkan pahala, tetapi memperhatikan dampaknya terhadap akhlak. Sholat dipandang sebagai momen hadirnya hati di hadapan Allah, bahwa kekhusyuan bukan hanya seketika berdiri dalam sholat, tetapi juga ketika nilai-nilai sholat terbawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Seorang yang benar-benar merasakan kedekatan dengan Allah akan lebih mudah menjaga lisan, menahan amarah, dan berbuat baik kepada sesama. Perhatian penuh terhadap apa yang sedang dilakukan, yang sering disebut sebagai mindfulness, dapat membantu seorang lebih menyadari pikiran, emosi, dan tindakannya. Keduanya sama-sama menekankan pentingnya hadir sepenuhnya pada apa yang sedang dikerjakan. Yang dibutuhkan sekarang adalah kesadaran. Yang dibutuhkan sekarang adalah perhatian penuh. Karena perhatian penuh itulah kunci utamanya. Perhatian penuh membuka semua kunci keberadaan. Apa kesadaran itu? Lihat saya. Kesadaran itu adalah hidup dari waktu ke waktu. Gak usah memikirkan besok apa. Gak usah memikirkan masa lalu. Apa yang bisa kita lakukan saat ini, di sini, sekarang, lakukanlah.
Sadar itu artinya apa? Hidup dari waktu ke waktu. Sekarang sedang ngaji, ngajilah dengan sadar. Habis ngaji nanti makan, makanlah dengan sadar. Habis makan kemudian nanti pulang ke rumah, pulanglah di jalan dengan sadar. Nyampe di rumah duduklah dengan sadar. Nyampe di rumah makanlah dengan sadar. Dari waktu ke waktu selalu punya perhatian penuh. Itu saja, sadar tuh gitu. Gampang kok. Nah, makanya kita ngasih latihan-latihan untuk itu. Ada namanya mindfulness. Yang sudah belajar dengan saya kasih cara teknik berdoa yang bagus. Itu teknik berdoa yang saya ajarkan pada kalian itu sudah lebih dari mindfulness. Gak ada itu yang kayak gitu. Mindfulness itu apa? Tarik napas hitungan 4, tahan napas hitungan 7, buang napas hitungan 9. Kenapa buang napas harus lebih lambat? Supaya kita itu tidak reaktif, responsif, ada delay. Masuk hitungan 4, buang hitungan 9, 9 kurang 4, 5. Ada delay 5. Di situ akan memunculkan kesadaran. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lainnya, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Kesadaran tidak hanya dibutuhkan ketika beribadah. Al-Quran mengajarkan bahwa kehidupan seorang mukmin adalah rangkaian aktivitas yang diarahkan kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa setelah menyelesaikan satu urusan, manusia diperintahkan melanjutkan ikhtiar pada urusan berikutnya, sambil tetap menggantungkan harapan kepada Allah. Artinya, agama tidak memisahkan antara ibadah dan aktivitas kehidupan. Keduanya dapat menjadi jalan penghambaan apabila dilakukan dengan niat yang benar. Ini mengajak kita menjalani setiap aktivitas dengan penuh kesadaran. Ini sejalan dengan konsep ihsan dalam Islam, yaitu menyadari bahwa Allah selalu bersama kita. Ketika kesadaran ini hadir, semua aktivitas bahkan istirahat pun dapat dilakukan dengan lebih bertanggung jawab. Pentingnya hadirnya hati, seorang salik dilatih untuk tidak tenggelam dalam penyesalan masa lalu atau kecemasan berlebihan tentang masa depan, tetapi memanfaatkan waktu yang sedang Allah berikan saat ini untuk berbuat baik dan mengingatnya. Karena itu, hidup dengan sadar tidak membiarkan pikiran tentang masa depan mencuri kehadiran kita pada amanah yang sedang Allah berikan di hadapan kita saat ini. Makanya ketika kalian membaca doa-doa yang saya ajarkan, hati-hati, buang napasnya yang terakhir itu harus lebih lambat daripada tarik napasnya. Biar terjadi di sini mindfulness, kesadaran. Belum lagi dikasih afirmasi, dikasih sugesti, keren banget. Makanya amalkan saja. Yang sudah dapat amalkan, jangan jadi kolektor doa. Jangan jadi debt kolektor doa. Buat apa? Itu adalah sarana. Endingnya apa? Endingnya adalah kesadaran. Makanya sadar itu adalah hidup dari waktu ke waktu. Waspada. Sadar akan diri sendiri. Sadar akan sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Sadar. Nih lihat saya. Selesai ini. Keluar, tiba-tiba ada peristiwa. Sadar saja bahwa tidak ada satu peristiwa pun di semesta yang datang secara kebetulan. Kita yang menariknya. Kita yang menariknya. Tidak ada yang peristiwa datang kepada kita, bukan kita yang menariknya. Tidak ada. Apalagi kadang-kadang kita suka nyalah-nyalahin Allah. Saya lagi diuji sama Allah. Kata Allah, apa pentingnya ngasih ujian sama kamu? Emang kamu mahasiswaku, kata Allah. Ujian. Kita tuh kadang-kadang suka sok-sokan aja. Lagi diuji sama Allah. Nih ya suka bilang lagi diuji sama Allah, saya mau nanya. Kapan daftarnya? Allah tidak mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubahnya sendiri. Melatih kesadaran melalui perhatian penuh. Kesadaran adalah awal dari perubahan. Al-Quran mengingatkan bahwa perubahan tidak hanya dimulai dari keadaan dari luar, tetapi juga dari apa yang terjadi dalam diri manusia. Ayat ini mengajak kita untuk berani melakukan muhasabah, melihat kebiasaan, sikap, dan pilihan hidup yang mungkin perlu diperbaiki. Mindfulness membantu seseorang menyadari pikiran, emosi, dan pengalaman yang sedang berlangsung tanpa bereaksi secara impulsif. Dalam agama, kesadaran tidak berhenti pada pengamatan diri sendiri, tetapi berkembang menjadi muraqabah, yaitu kesadaran bahwa Allah senantiasa mengetahui dan mengawasi setiap keadaan hambanya. Mindfulness berfokus pada kesadaran pengalaman,
sedangkan muraqabah menambahkan dimensi hubungan dengan Allah. Al-Quran menegaskan bahwa kehidupan berlangsung dalam perpaduan antara ikhtiar manusia, sunnatullah, dan ketetapan Allah. Ada ujian, ada hikmah, ada pilihan manusia, dan semuanya berada dalam ilmu serta kehendak Allah. Saya nguji mahasiswa saya yang terdaftar saja, yang ada di absen, yang registrasi, yang gak daftar, gak saya uji. Masa saya tiba-tiba nguji tukang sayur, kasih soal fisika. Kalian tiba-tiba, mohon maaf ya. Kenapa bu? Saya alhamdulillah lagi diuji sama Allah. Saya nanya kapan registrasinya? Karena untuk dapat ujian dari Allah harus registrasi. Nabi Musa tuh registrasi dulu jadi orang beriman. Baca tuh di Quran surat Al-A'raf 143. Kan Nabi Musa bilang sama Allah, ya Allah, nampakkan diri engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Apa kata Allah? Kamu akan dapat melihatku, hai Musa, tapi lihatlah ke puncak kesadaranmu. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Tuhan menampakkan diri di kesadarannya Musa. Musa itu saat itu fana. Gunung hancur luluh, kesadaran Musa hilang. Dan Musa jatuh pingsan. Pingsan di sana bukan karena Allah jahat. Masa pengen ketemu Allah langsung Musa pingsan. Sadis banget Allah. Bukan, itu bahasa simbolik. Fana, menyatu dengan Allah. Dan di situ ada kata-kata Musa. Apa kata Musa? Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah. Terima kasih engkau telah mengenalkan engkau padaku. Dan aku bisa mengenalmu. Dan inilah awal aku beriman. Itu registrasi Musa di situ. Sesungguhnya kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Memandang kehidupan sebagai proses pembelajaran. Semakin seorang bertumbuh secara spiritual, semakin besar pula kesempatan baginya untuk belajar, memperbaiki diri, dan mematangkan keimanan. Al-Quran juga menjelaskan bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan para nabi, orang-orang saleh, bahkan seluruh kaum yang beriman, diberi ujian sesuai hikmah Allah. Ini merupakan bagian dari sunatullah yang menjadi sarana penyucian, pendidikan, dan penguatan iman. Ujian sering dipahami sebagai proses takziyatun nafs, yaitu penyucian jiwa. Seorang hamba tidak diminta mencari penderitaan, tetapi diajak melihat setiap peristiwa sebagai kesempatan untuk semakin mengenal Allah dan memperbaiki dirinya. Karena itu, ketika peristiwa datang, pertanyaan yang paling bermanfaat adalah bukan mengapa ini terjadi padaku, tetapi apa yang Allah ingin aku pelajari dari peristiwa ini. Pertanyaan seperti inilah yang akan mengubah penderitaan menjadi jalan menuju kedewasaan iman. Kalian gak registrasi, tiba-tiba dapat ujian. Apalagi, wah ini lagi dapat musibah dari Allah. Kata Allah, sejak kapan gue bikin musibah? Ya Allah, aku sakit ya Allah. Aku yakin sakit ini darimu. Engkau sendiri yang menyembuhkan. Gak ada di Quran. Sesungguhnya sakit itu dariku. Dan aku yang menyembuhkan, gak ada. Yang ada di Quran cuma satu. Fa'iza maritu fahuwa yasfin. Apabila kamu sakit, aku yang menyembuhkan. Sakitnya buatanmu sendiri. Tapi hebatnya Allah, walaupun kamu bikin sakit, tapi Dia yang menyembuhkan. Sembarangan sakit dari Allah. Kenapa bu? Ini saya lagi dikasih sakit sama Allah. Aduh, untung aja Allah tuh gak tersinggungan. Coba kalau Allah baperan, langsung Allah bersuara, enak aja kata Allah. Lo sendiri berdiri berjam-jam cari uang segede pintu, gak berhenti-berhenti. Udah gitu begitu gempor kakinya bilang dari Allah. Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku. Berhenti menyalahkan Allah atas akibat dari pilihan hidup yang kita buat. Ini mengingatkan bahwa penderitaan memang muncul akibat pilihan hidup manusia sendiri, seperti kurang menjaga kesehatan atau bekerja tanpa batas. Ini mengajak kita untuk bertanggung jawab atas ikhtiar yang menjadi bagian dari diri kita. Al-Quran dan hadis mengajarkan kita untuk menggabungkan dua sikap, yaitu berikhtiar menjaga kesehatan sekaligus bersabar dan bertawakal ketika sakit datang. Kesehatan dipandang sebagai amanah dari Allah yang patut disyukuri dan dijaga.
Ketika sakit datang, seorang hamba diajak melihatnya bukan hanya sekedar sebagai penderitaan, tetapi juga sebagai kesempatan memperdalam kesabaran, kerendahan hati, dan kedekatan kepada Allah. Kesadaran seperti inilah yang membuat kita tidak mudah menyalahkan takdir, tetapi juga tidak sombong terhadap usaha sendiri. Kita berusaha sebaik mungkin, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah yang Maha Menyembuhkan. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menghitungnya. Salat mengajarkan kita hadir di hadapan Allah. Kesadaran mengajarkan kita hadir dalam setiap langkah kehidupan. Ketika keduanya bertemu, ibadah tidak lagi berhenti di sajadah, tetapi hidup dalam kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, dan akhlak yang baik. Yakin setiap sujud kita menjadikan diri kita lebih sadar, setiap langkah semakin menyadarkan kedekatan kita kepada Allah. Karena pada akhirnya, tujuan perjalanan ini bukan sekedar menjalani hidup, tetapi pulang kepada Allah dengan hati yang bersih. Teruslah belajar memperbaiki diri sedikit demi sedikit secara alami. Tidak perlu bergerak cepat, yang penting bergerak maju dan terus bertumbuh.